Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit review materi terkait dengan definisi konseptual dan juga definisi operasional pada penelitian kuantitatif ya. Nah, saya akan sampaikan secara cepat saja ya. Baik, jadi bab 4 penelitian atau metode penelitian terdiri atas beberapa subbab mulai dari desain penelitian sampai ke jadwal penelitian. Harapannya setelah menerima materi ini, adik-adik juga akan sampai atau menyelesaikan tahap definisi operasional ya. Baik. Nah, yang akan kita pelajari atau kita review hari ini adalah terkait bagaimana membuat definisi operasional. Jadi kalau melihat penelitian skripsi mungkin ke perpustakaan, jadi definisi operasional itu bisa dilihatnya pada bab 4 bagian metode penelitian, ada subbab definisi operasional. Nah, hari ini targetnya setelah mendapatkan materi ini, adik-adik akan bisa menyusun definisi operasional untuk skripsi ataupun proposal penelitian masing-masing. Nanti akan ada lembar kerja yang harus dikerjakan ya setelah menerima materi ini untuk memperdalam pemahaman terkait penyusunan definisi operasional. Baik. Jadi sebenarnya definisi itu ada dua macam, ada definisi secara konsep dan juga ada definisi secara operasional. Definisi secara konsep itu kalau deskripsi letaknya akan ada di bab 2 bagian tinjauan pustaka. Jadi definisi konseptual itu pada poin-poin penting di garis yang saya berikan underline garis bawah ini bisa dibaca bahwa definisi secara konseptual atau teori itu biasanya letaknya ada pada bab 2 tinjauan pustaka atau tinjauan konsep. Nah, dia sifatnya konstitutif, kemudian juga formal, tapi kadang juga masih abstrak, gitu ya. Sedangkan definisi operasional tuh sebaliknya. Jadi definisi ini ditulisnya pada bagian bab 4 metode penelitian, subbab definisi operasional. Untuk S1 adik-adik akan membuat definisi operasional untuk penelitian kuantitatif. Itu dia spesifik, kemudian juga artinya tunggal, objektif, dan juga sangat teknis, biasanya sangat teknis. Jadi jangan sampai menuliskan definisi di bab 2 itu persis ditaruh di definisi operasional di bab 4. Jadi karena mereka berdua tuh beda, kalau definisi operasional itu akan lebih teknis, spesifik, artinya tunggal. Sedangkan definisi konseptual yang letaknya ada di bab 2 itu masih teori, bisa juga masih abstrak dan juga bisa menimbulkan persepsi yang berbeda. Baik. Nah, ini langsung aja kita lanjutkan untuk ke langkah berikutnya yang spesifik. Jadi begini, definisi konseptual versus definisi operasional. Kalau konsep masih abstrak, nggak bisa diobservasi, menimbulkan persepsi yang berbeda. Kalau ini spesifik, yang operasional, objektif, empiris, dan lain-lain. Nanti mungkin ini masih belum apa maksudnya, tapi nanti setelah mendapatkan contoh mungkin akan lebih jelas ya. Baik, kenapa sih kok definisi yang ada di bab 4 atau operasional itu harus beda dengan definisi yang ada di bab 2 tuh, padahal mendefinisikan atau menjelaskan satu variabel yang sama kan. Jadi keperluannya adalah supaya yang dimaksud oleh penulis itu akan dipahami atau diinterpretasikan sama oleh pembaca. Jadi persamaan interpretasi, jadi kita yang baca jadi tahu, yang dimaksud seperti itu oleh peneliti, ataupun juga bisa menjelaskan tujuan penulis secara rinci, lebih jelas, meminimalkan persepsi yang salah. Terus juga petunjuk bagi peneliti berikutnya kalau pengen melakukan replikasi atau penelitian mengulang gitu ya. Ya, intinya bahwa gambar ini sebenarnya cuma ingin menyampaikan bahwa definisi operasional yang baik itu akan membantu semua orang memiliki persepsi yang sama terhadap variabel yang akan diukur gitu ya.
Kita lanjut aja, kita langsung ke contoh ya. Jadi ada beberapa cara untuk menuliskan definisi operasional. Tapi kalau definisi konseptual ya udah tinggal ngambil rujukan dari referensi aja ya. Bisa dari kamus besar bahasa Indonesia, KBBI, bisa dari kamus Dorlan untuk yang kesehatan, ataupun kamus keperawatan dan lain-lain. Jadi kalau definisi konseptual itu disusun rujukannya referensi ya. Kalau definisi operasional disusunnya ada beberapa cara A, B, dan C. Kita lihat satu persatu. Jadi pada cara A maka menitik beratkan cara menjelaskan definisi operasionalnya adalah melalui prosedur tertentu. Contohnya begini ya. Ini ada suatu penelitian yang judulnya adalah efektivitas metode perawatan luka dengan ekstrak daun binahong terhadap lama penyembuhan luka bakar derajat 3. Saya kasih tebal yang luka bakar derajat 3 ya. Nah, secara konseptual, definisi konseptual DK ini, luka bakar derajat 3 dari referensi, luka bakar derajat 3 adalah luka bakar yang meliputi destruksi bla 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 sampai gitu ya. Sedangkan secara operasional akan sedikit berbeda. Definisi operasional dari luka bakar derajat 3 adalah kerusakan pada bla 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 hampir sama, namun ada yang beda, yaitu kontak dengan besi diameter 4 cm, berarti bentuknya bulat ya, diameter 4 cm, dipanaskan 5 menit, ditempelkan di kulit tikus selama 6 detik tanpa tekanan tertentu. Definisi operasional ini memberikan gambaran kepada pembaca bahwa yang dimaksud dengan luka bakar derajat 3 pada penelitian X itu adalah luka bakar yang diameternya 4 cm, bentuknya bulat, berarti dimana besinya dipanaskan 5 menit terus ditempelkan kulit tikus selama 6 detik. Jadi definisi operasional penelitian ini menitik beratkan pada prosedur tertentu, padahal ini dan ini akan menjelaskan luka bakar derajat 3, satu hal yang sama, dijelaskan dengan cara yang berbeda, dengan merujuk ya pada referensi tertentu. Sedangkan definisi operasionalnya ini lebih kepada prosedur pembuatan, sehingga ini akan memberikan gambaran kepada pembaca, seperti itu yang dilakukan itu ya. Jadi sampai di sini semoga memberikan pencerahan ya. Akan ada contoh lagi. Contoh yang kedua adalah lama penyembuhan luka. Secara konseptual atau teori, lama penyembuhan luka adalah bla 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 bla. Sedangkan secara operasional spesifik dia menyebutkan bahwa peneliti dalam penelitian ini akan mengamati jumlah hari hingga maksimal 21 hari. Jadi kalau lama sembuh itu sebenarnya bisa jadi lebih dari 21 hari ya, tapi karena mungkin keterbatasan sumber daya mungkin jadi dibatasi sampai hari ke-21 yang diobservasi gitu. Ataupun tipe yang ketiga, kepatuhan terapi didefinisikan sebagai mengikuti rekomendasi bla 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 secara konseptual. Sedangkan secara operasional dia spesifik dijelaskan bahwa definisi operasional dari kepatuhan terapi adalah ketaatan subjek dalam mengkonsumsi anti terapi, dan dia jelaskan secara detail jenis-jenis antihipertensinya. Baik. Berikutnya adalah ciri definisi operasional yang baik, itu objektif dan valid. Yang pertama, objektif artinya ya ada banyak orang yang lihat persepsinya sama, nggak kayak angka ini ya. Dari sebelah sini dia menyebut ini angka 6, dari sebelah sini dia menyebut ini angka 9, berarti ini belum objektif gitu ya, belum objektif. Kemudian valid itu tidak berlawanan dengan arti yang telah diterima secara umum gitu ya.
Nah, biasanya kalau di bab 4 penelitian akan ada satu tabel seperti ini. Nah, tabel inilah yang akan nanti berisi tentang definisi operasional ya, yang tadi saya sampaikan itu. Oke, berikutnya ini contoh ada satu judul penelitian, kepatuhan terapi dihubungkan dengan kualitas hidup. Di sini variabel dependennya adalah kualitas hidup dan independennya adalah kepatuhan terapi ya. Kapan diukur, alat ukurnya apa, cara ukurnya apa, ini pertanyaannya untuk instrumen yang berikutnya. Ini penjelasan tentang definisi operasional contoh. Untuk kepatuhan terapi, definisinya adalah ini. Alat ukur dan hasil ukur boleh nanti ya sambil belajar. Yang penting sekarang tabel ini dan tabel ini bisa dipahami. Dan ya, contoh kuesioner. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Diskusi lebih lanjut akan kita lanjutkan di forum Zoom insyaallah hari ini 6 April 2020 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.